Terima kasih Bapak. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh kembali bertemu ya Tuhan dalam ibadah minggu ini ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kesehatan, kekuatan ya Tuhan, bahkan cuaca yang baik ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, saatnya kami dan berdoa Tuhan buat anak sekolah minggu Tuhan, buat anak GC ya Tuhan. Tuhan terus kau pelihara mereka Tuhan, terus kau jagai mereka ya Tuhan Yesus Tuhan. Berkat-berkat yang daripadamu ya Tuhan atas mereka ya Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus Tuhan, rencanamu indah bagi mereka ya Tuhan. Rancanganmu penuh dengan damai sejahtera Tuhan, dan bukan rancangan kecelakaan Tuhan, untuk memberikan kepada mereka hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak Tuhan, berkati guru-guru yang ada juga ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, mereka semua dalam perlindungan tangan-Mu yang ajaib ya Tuhan Yesus Tuhan. Mereka akan tumbuh menjadi hamba-Mu ya Tuhan, melayani Engkau ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hidup mereka yang luar biasa ya Tuhan Yesus Tuhan. Kami para orang tua Tuhan Yesus Tuhan melepaskan berkat saat di dalam nama Tuhan Yesus. Melepaskan berkat Tuhan buat anak-anak ya Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang tidak dapat hadir, ada di rumah Tuhan. Mereka semua diberkati oleh Engkau ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, perlindungan-Mu sempurna atas mereka ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus Tuhan, pelihara mereka, Tuhan jagai mereka ya Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan yang ada ya Tuhan Yesus Tuhan. Kami terlalu percaya kami punya Allah yang sanggup menolong kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ya Tuhan anak sekolah minggu GC ya Tuhan. Sebentar mereka akan ibadah juga Tuhan, Kau memberkati mereka semuanya Tuhan Yesus Tuhan. Juga kami yang ada di tempat ini Tuhan, ada di rumah Tuhan, kami boleh beribadah kepada Engkau, Raja segala Raja, Allah segala Allah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh ucap syukur, sama-sama kita katakan amin, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Haleluya. Boleh dibuka maskernya sebentar, lihat apa sukacitanya masih ada nih, sisa-sisa dari minggu lalu nih. Masih ada, masih bersukacita. Haleluya. Amin. Kita mau menambah sukacita kita lagi dengan datang ke hadirat Bapa. Kita mau undang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah ibadah kita hari ini Bapak Ibu. Saya ingatkan untuk Bapak Ibu yang memiliki smartphone, mungkin boleh di silent atau dinonaktifkan handphonenya. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna. Kau timbangkan setiap kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Bukan suatu kesengajaan, tapi semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Amin. Yang melingkupi setiap kami, membalut setiap kami di sepanjang minggu lalu ya Tuhan. Sungguh indah Tuhan, Kau memegang setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bapak, saat ini kami mau naikkan Tuhan roh syafaat kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, terkhusus untuk ibadah-ibadah yang berlangsung di seluruh dunia Tuhan. Pada hari ini Tuhan, berkaryalah Engkau ya Roh Kudus di setiap tengah ibadah ya Tuhan. Biar lawatan-Mu, biar musisat-Mu Tuhan tercurah di setiap ibadah Tuhan, sehingga nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan Tuhan, dengan setiap pujian pengagungan kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan. Bahkan kami Tuhan mau berdoa Tuhan, kami memberkati turun-turun rohani kami Tuhan. Kami memberkati Bapak Pendeta Insinyur Niko Notoraharjo serta Ibu Hermin Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan, Engkau memilih hamba-Mu Tuhan, maka Engkau akan memberkatinya Tuhan. Baluti dia dengan kasih kuasa-Mu ya Tuhan, dan tumbuhkan visi dan misi-Mu Tuhan untuk hamba-Mu ini Tuhan, dan mengelola Tuhan demi Gatot Subroto ya Tuhan. Berkati Tuhan, dan setiap visi dan misinya ya Tuhan, Engkau sertai ya Tuhan.
keluarga besarnya Engkau berkati Tuhan, keluar masuknya Engkau berkati, bahkan kesehatannya Engkau jamin ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berkati hamba-Mu ini Tuhan. Bahkan kami teringat untuk keempat wakil gembala Tuhan yang menyokong dari pelayanan hamba-Mu Tuhan. Berikan ya Tuhan kesehatan ya Tuhan, berikan visi dan misi dan tujuan yang sama ya Tuhan, sehingga nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan Tuhan. Dari seluruh penjuru akan mengaku Engkau Yesus, Engkau Tuhan, Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami CK4, Bapak William, untuk beserta Ibu Maulin Tuhan. Kau berkati keluarga besar dari hamba-Mu ini ya Tuhan. Berkati setiap pekerjaan pelayanannya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat pujian pengakuan yang disampaikan oleh hamba-Mu, akan banyak jiwa-jiwa Tuhan yang berbalik kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak. Kami serahkan Tuhan pelayanan hamba-Mu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, bahkan keluar dan masuknya kesehatannya Tuhan. Berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sehingga nama-Mu dimuliakan Tuhan, nama-Mu ditinggikan. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk membalas sidang kami di tempat ini Tuhan. Bapak Widi Pranoto Tuhan, serta Bu Gebrina Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, keluarga besar Kau berkati Tuhan, bahkan keluar masuknya Kau berkati Tuhan, setiap pekerjaan pelayanannya Tuhan Kau perbuat berhasil ya Bapak. Kau juga berkati ya Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan, kehidupannya Tuhan Kau berkati, biar lewat kehidupannya Tuhan ada nama Tuhan yang dimuliakan, ada nama Tuhan yang disanjung tinggi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap pelayanan hamba-hamba-Mu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkarya Engkau ya Roh Kudus atas setiap kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami terkasih Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia Tuhan. Kami memberkati bangsa Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan. Ada lawatan Tuhan yang terjadi di setiap kota-kota, kabupaten-kabupaten, desa-desa ya Tuhan. Ada banyak Tuhan jiwa-jiwa yang berbalik ya Tuhan, yang mengaku Engkau Yesus, Engkau Tuhan, Engkau Juru Selamat kami yang hidup ya Bapa. Ada banyak mukjizat-mukjizat yang akan dinyatakan di akhir-akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan, dan kami akan declare Tuhan untuk amanat agung-Mu Tuhan yang akan terjadi di bangsa kami terkasih Tuhan, bangsa Indonesia. Kami berkati bangsa Indonesia Tuhan, sehingga api yang ada ya Tuhan masih tetap bergulir Tuhan menuju bangsa-bangsa yang lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami ambil Tuhan, kami ambil Tuhan untuk bangsa Indonesia menjadi bangsa kepunyaan-Mu ya Tuhan, bangsa yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat kami memberkati bangsa kami memberkati pemimpin dari bangsa kami Tuhan. Kami memberkati Bapak oh haleluya, Insinyur Joko Widodo ya Tuhan, dan Bapak Ma'ruf Amin ya Tuhan. Kau berkati Tuhan untuk Bapak Presiden kami ini Tuhan, dalam memimpin Tuhan. Oh haleluya, haleluya, bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Tuhan Yesus setiap jajaran-jajaran kabinet ya Tuhan, bahkan dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Semua ada dalam tangannya Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan. Bahkan Tuhan kami berdoa Tuhan setiap TNI Polri ya Tuhan yang menjaga dari bangsa kami Tuhan juga berkati ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pemimpin-pemimpin ya Tuhan. Biarlah ada roh yang takut akan Tuhan tercurah bagi setiap pemimpin kami ya Tuhan. Bahkan kami mau serahkan Tuhan setiap pemilihan Tuhan untuk pemilu tahun 2024 Tuhan ada dalam tangannya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, sehingga Tuhan akan pilih kembali Tuhan pemimpin yang takut akan Tuhan, yang cinta akan kedamaian ya Tuhan, yang cinta Tuhan akan keadilan ya Tuhan, dan membuat bangsa Indonesia menjadi maju ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota kami tercinta Tuhan. Kami berdoa untuk kota Jakarta ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Heru Budi Hartono selaku pengganti
gubernur sementara Tuhan untuk Provinsi DKI Jakarta. Engkau memberkati Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan, Engkau curahkan roh yang takut akan Engkau dalam memimpin kota Jakarta ya Tuhan, sehingga kota Jakarta Tuhan menjadi kota yang aman Tuhan, kota yang damai ya Tuhan. Kami memberkati setiap kota-kota ya Tuhan, bahkan kota Jakarta Pusat Tuhan Yesus, Jakarta Selatan Tuhan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan setiap kota-kota pendukung ya Tuhan, Bekasi, Depok, Tangerang ya Tuhan. Engkau berkati Tuhan, tidak ada yang luput dari pandangan-Mu ya Tuhan. Engkau berkati setiap kota-kota ya Tuhan. Kami tolak segala roh-roh begal ya Tuhan, roh-roh narkoba dari kota kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan, kota kami menjadi kota yang aman, kota yang cinta mati-matian akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Kecamatan Mampang Tuhan. Kami memberkati Kelurahan Kuningan Barat, Pelang Mampang, Perapatan, Tegal Karang, bahkan Bangka Tuhan. Kami berkati Tuhan Yesus. Bahkan kecamatan yang di tempat kami beribadah saat ini Tuhan, kami percaya lawatan Tuhan akan tercurah bagi tempat kami sekarang ya Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk tempat ini Tuhan, Hotel di Raja Tuhan. Kami berdoa dari lantai bawah sampai lantai teratas Tuhan, penuh dengan kemuliaan Tuhan, penuh dengan urapan ya Tuhan. Biar Tuhan Engkau menyelimuti tempat ini dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Engkau berkati juga ya Tuhan untuk bangsa umat pilihan-Mu Tuhan. Kami memberkati Tuhan bangsa umat pilihan-Mu ya Tuhan. Biar Engkau memberkati bangsa Israel Tuhan, bangsa kepunyaan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau celikan setiap mata rohani mereka Tuhan, sehingga mereka bisa mengaku Engkau Yesus Tuhan, Engkau Yesus Allah kami yang hidup. Engkau sudah datang dan Engkau akan datang kembali Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, saat kami memberkati bangsa pilihan, maka Engkau akan memberkati setiap kami Tuhan, berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, jemaat-Mu di GPI Mampang Tuhan. Engkau lihat setiap kami Tuhan yang memiliki kerinduan Tuhan, berada di dekat-Mu ya Bapa. Engkau berkati Tuhan. Bahkan untuk saat ini jemaat-Mu yang mungkin tidak bisa Tuhan hadir Tuhan, mari Kau berkati Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, apapun kondisi mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan. Cukupkan segala sandang pangan mereka Tuhan, cukupkan segala sesuatunya Tuhan. Bahkan saat ini yang terbaring sakit, kami percaya mereka akan sembuh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang saat ini mungkin berbeban berat Tuhan, mari Kau berkati Tuhan mereka, berikan mereka jalan keluar Tuhan, untuk mereka bisa menghadapi setiap permasalahan kehidupan mereka Tuhan. Dan bahkan Kau berkati jemaat-Mu yang sudah hadir di tempat ini Tuhan, tidak akan mengurangi setiap sukacita kami di tempat ini Tuhan. Kami akan bersyukur, kami akan bersukacita Tuhan. Hari ini Tuhan kami akan isi pejana kami Tuhan penuh Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami Tuhan yang ada hadir di tempat ini Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu nyata di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, kami akan mulai ibadah kami. Berkaryalah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Ya Allah yang akan memberikan kita kemenangan. Bapak Ibu. Engkau akan percaya saat Kau hadir di tempat ini, itu bukan suatu kebetulan, itu bukan suatu kesengajaan, tapi Allah punya rencana yang indah dalam hidupmu. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupmu. Sama-sama kita mau katakan lagu ini. Haleluya. Sebab
ini Tuhan, karena nama-Mu yang besar Tuhan, karena nama-Mu Tuhan yang sanggup Tuhan memberikan kami ketenangan, memberikan kami kedamaian Tuhan. Kami lewati setiap masalah hidup kami karena kami punya nama yang besar. Yesus, 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 Yesus. Mari naikkan setiap pujian. Yesus, Yesus, Yesus. Panggil namanya yang ajaib. Engkau yang sakit hari ini dengar. Panggil namanya yang ajaib. Panggil namanya yang ajaib. Dia sanggup menyembuhkanmu. Yesus, Yesus.
a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Haleluya. Haleluya. Tidak ada nama selain nama Dia yang berkuasa di atas muka bumi ini, Bapak Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan bersuka cita lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Boleh anak. Selamat hari Minggu. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita, amin. Amin. Dia Raja yang maha besar, Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia. Kita akan melayani Raja dari segala raja. Jadi gak akan ada yang diam, Bapak Ibu. Kalau orang melayani itu sibuk, Bapak Ibu. Jadi gunakan setiap seluruh anggota badanmu hari ini untuk melayani Raja di atas segala raja. Amin. Raja maha besar, hey.
Haleluya. Siapa yang hari-hari ini merasa dirinya lemah, dirinya nggak kuat, nggak berdaya? Hey, jangan khawatir. Engkau punya Allah yang akan menjadikan engkau kuat. Amin. Amin. Ayo, mari sama-sama kita akan bersuara. Kita akan berkata pada diri kita sendiri. Hey, jadilah kuat. Amin. Jadinya bagi kita yang dikasihinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga, dilanjutkan oleh pembacaan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3.
Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kita sama-sama membacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan pula tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terampu kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatannya daripadaku. Amin. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan dari Voice of Pentecost dan dilanjutkan nanti kesaksian dari GC. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai siapa itu pemenang. Seringkali kita dengan cepat menilai keadaan luar seorang atau apa yang terlihat, lalu membuat kesimpulan. Apakah orang tersebut berhasil atau tidak berhasil? Misalnya ada orang yang sedang mengalami kesulitan keuangan, kesehatan, dan juga masalah-masalah yang lain, kita akan cenderung menyebutnya orang itu sedang mengalami kekalahan. Seorang yang kalah. Sedangkan sebaliknya, orang yang sedang berjaya, penuh berkat, kesehatan yang baik, keuangan yang melimpah, kita akan menyebutnya mereka sedang mengalami kemenangan. Seorang pemenang. Tapi pertama-tama, mari kita melihat dari sudut pandang firman Tuhan. Dalam 2 Korintus 2 ayat 14 disebutkan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Kita melihat dari ayat tersebut bahwa Kristus adalah sang pemenang. Jalan yang dilaluinya adalah jalan kemenangan. Bagaimana Kristus dapat menjadi sang pemenang? Apakah dalam pelayanannya dari lahir sampai mati di kayu salib Kristus tidak pernah mengalami kesusahan, masa-masa yang buruk, ataupun pencobaan? Kita tahu bahwa Alkitab menyatakan bahwa semuanya itu pernah terjadi. Bahkan yang namanya pengkhianatan dari orang-orang yang terdekat pun dialami oleh Kristus. Namun apakah pengalaman buruk itu membuat Kristus mengalami kekalahan? Jawabannya adalah tidak. Kristus tidak pernah mengalami kekalahan sekalipun dalam berbagai pencobaan, tekanan, kesalahpahaman, dan penolakan dari banyak orang. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena dalam pelayanannya, Tuhan Yesus selalu mengikuti apa yang menjadi perintah Bapa. Yohanes 12 ayat 49 menyatakan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi kita mendapati dari firman bahwa dengan melakukan segala sesuatu yang diarahkan oleh Bapa, maka Kristus selalu mendapatkan kemenangan. Mungkin timbul pertanyaan, mengapa Kristus yang selalu menang pada akhirnya terlihat menderita dan kalah pada waktu disalib? Yesus terlihat tidak berdaya.
Bahkan ahli-ahli Taurat mengejek Yesus karena hal itu. Juga seorang penjahat yang ada di samping Yesus waktu disalib. Namun firman menyatakan bahwa salib dan kematian Yesus bukanlah kekalahan sama sekali. Bahkan itu adalah sebuah kemenangan besar. Puncak kemenangan Yesus. Orang-orang melihatnya sebagai kekalahan karena memiliki paradigma yang keliru. Lalu, siapa pemenang itu? Pemenang adalah orang yang setia berada di dalam Kristus. Orang-orang percaya perlu mengerti bahwa yang paling penting adalah keselamatan dan setia di dalam Kristus. Namun perlu juga diingat bahwa iblis tetap bekerja dengan tipu muslihat supaya orang-orang percaya memperoleh kesuksesan dengan cara-cara di luar Kristus. Dengan tipu muslihat ini, orang bisa tanpa sadar semakin menjauh dari Kristus, menempuh jalan yang berbeda dengan Kristus, dan akhirnya terhilang. Ironisnya, dengan semua kesuksesan yang dimiliki, rasa membutuhkan Tuhan pun akhirnya tidak ada lagi. Iblis berusaha menanamkan bahwa kesuksesan dan kekayaan material adalah yang terpenting, dan itu menipu banyak orang. Ingat, Yesus adalah pemenang. Maka orang-orang yang ingin menjadi pemenang harus ada dan setia di dalam Tuhan Yesus. Pemenang adalah orang yang hidup dalam tuntunan firman dan Roh Kudus. Sebagaimana Kristus berjalan dalam tuntunan Bapa, kita yang rindu menjadi pemenang pun harus menjalani kehidupan yang sama. Bagaimana Bapa menuntun Yesus? Melalui firman yang disampaikan oleh Roh Kudus. Yesus dibaptis Roh Kudus di Sungai Yordan dan kemudian dipimpin oleh Roh Kudus dalam segala pelayanannya. Kita sangat membutuhkan tuntunan firman dan Roh Kudus agar dapat mengalami kemenangan. Orang yang berjalan dalam firman dan Roh Kudus pada hakikatnya adalah orang yang berjalan dalam jalan salib. Orang tersebut mengalami kematian daging dan manusia rohnya semakin hari semakin kuat. Pemenang adalah orang yang menyebarkan pengenalan Kristus. Murid-murid Kristus diperintahkan untuk menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus kepada semua orang. Inilah tanggung jawab kita yang sesungguhnya. Mungkin kita tidak mau melakukan hal itu, merepotkan dan tidak nyaman. Namun kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita begitu besar, dan itu tersedia juga bagi banyak orang. Paradigma kita harus berubah. Tuhan memberikan kemenangan agar kita menyampaikan hal itu kepada orang lain dan mereka mendapatkan kemenangan yang sama di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana jika kita tidak melakukannya? Itu berarti kita belum hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna mengenai kemenangan. Kita seperti anak-anak yang hanya menginginkan berkat tanpa mau memikul tanggung jawab yang seharusnya. Dalam menjalani kehidupan kita mengalami banyak kesulitan. Tetapi orang yang hidup dalam Kristus pasti mendapatkan kemenangan. Tuhan mengizinkan kesulitan untuk membuat kita semakin dewasa, dan supaya kita bisa membawa pesan kemenangan itu kepada orang banyak. Karena itu, saudara, mari kita bangkit dan jadilah pemenang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mike.
masalah, kita menang melewati setiap sakit penyakit, kita menang melewati segalanya Bapak Ibu, karena Dia bersama dengan kita. Amin. Haleluya.
Katakan Engkaulah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini boleh ada waktu itu, aku percaya bukan suatu yang kebetulan Tuhan. Itu karena kami mengasihi-Mu, karena kami mencintai-Mu Tuhan. Itu karena Engkau juga yang lebih dahulu mengasihi setiap kami Tuhan. Ini setiap kehidupan kami Bapak. Kami mau bawa di hadapan altar-Mu ya Allah. Kami mau berserah Tuhan. Dan biar Engkau yang memimpin setiap kehidupan kami Tuhan. Langkah demi langkah. Itu kami boleh Tuhan hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Itu kami boleh menyelesaikan amanat agung daripada Engkau Tuhan hari-hari ini ya Bapak. Buat kami boleh mengerti akan setiap rencana, buat kami boleh mengerti akan setiap kehendak, dan kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu hari-hari ini ya Allah. Kami urapi Tuhan, nama-Mu Tuhan, itulah Engkau yang jamah setiap hati, setiap kami Tuhan. Jangan sampai ada yang terlewat Tuhan. Biar Roh Kudus melawat kami hari ini, mengubahkan kami hari ini, membuat kami boleh lebih lagi mengasihi, membuat kami lebih lagi Tuhan merindukan Engkau Tuhan, dan kami boleh mengerti makna kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kami serahkan untuk firman pada pagi hari ini Tuhan dalam tangan-Mu ya Allah. Dan dalam nama Tuhan Yesus. Sudah semua sepakat sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Di tengah cuaca yang luar biasa, saudara, ya, kita boleh ada di tempat ini. Saya percaya ini adalah orang-orang yang dahsyat yang boleh melawan rasa malas. Kalau dingin-dingin gini kan tidur gitu saudara ya. Anaknya di rumah aja istilah. Tapi puji Tuhan. Tapi saya percaya ada satu rencana indah yang Tuhan mau kerjakan untuk kita hari ini. Boleh? Ya. Ini sedikit. Ini ada gambar. Ini Adam dan Hawa pada saat dunia diciptakan. Adam dan Hawa masih telanjang. Dia belum tahu apa itu dosa. Dia belum tahu. Dia masih merasa dia nggak telanjang. Ya, jadi terus dia menamai hewan-hewan, menamai buah-buahan gitu ya di Taman Eden. Ya, dunia yang indah pada saat di Taman Firdaus, Taman Eden. Dan setelah makan buah terlarang, coba next, ya ini ada rasa ketakutan, ada rasa baru melihat bahwa oh iya saya telanjang. Lalu mereka menutupi tubuh mereka dengan apa sih? Dengan daun-daunan, dengan daun. Terus next, ya ini mereka diusir dari Taman Eden. Ini ada pintunya, ada pembatas
atas itu udah nggak bisa masuk lagi di situ. Saat ini mereka mengenakan apa? Ini kulit binatang. Ya, kulit binatang. Jadi gini, pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, ya, upah dosa adalah maut. Roma 3:23, upah dosa adalah maut. Kalau maut, kalau mati itu berarti ada hubungannya sama apa? Sama darah. Darah itu ada nyawa, ya. Darah itu ada nyawa. Makanya Tuhan ngajarin bahwa untuk tetap hidup, untuk dapat tetap hidup itu harus menyembelih sesuatu, gitu. Harus ada darah yang tercurah. Makanya dikasih pakaiannya kulit binatang, bukan daun. Ya. Jadi kalau di sekolah minggu diajarin, ya anak-anak kenapa kain korbannya nggak disukai sama Tuhan, kenapa Habil yang disukain, padahal kain itu mungkin buah-buahannya bagus, mungkin sasarannya bagus, terus Habil cuma mempersembahkan satu doang itu. Karena harusnya Adam dan Hawa ngajarin kalau mau datang ke Tuhan itu harus persembahkan darah. Jadi bukan karena gak bagus itunya, sayur-sayuran atau buah-buahan, enggak. Coba next. Karena apa? Next ya. Satu lagi ya. Roma 6:23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi pada saat kita berdosa, upah dosa adalah maut. Maut di sini artinya kita nggak bisa lagi bersama-sama dengan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu kudus, karena Tuhan itu suci. Sedangkan kita berdosa. Jadi ada jarak yang sangat jauh. Dosa memisahkan manusia dari Allah. Kita nggak bisa lagi bersekutu dengan Tuhan. Banyak agama mengajarkan ayo berbuat baik, ayo kita ibadah, rajin ibadah sungguh-sungguh. Itu baik, tapi itu tidak menyelamatkan. Upah dosa adalah maut, mati. Supaya hidup gimana? Harus ada darah yang tertumpah. Harus ada darah yang menggantikan darah kita. Kalau masih ibadatnya kayak zaman dulu, ini tiap minggu khotbah di Raja nggak mau terima, karena kita bawa kambing, kita bawa kerbau, kita bawa burung tekukur gitu kan, kalau yang burung merpati gitu. Ada yang mau. Kita puji Tuhan, kita memiliki penebus, yaitu siapa sih? Tuhan Yesus. Coba next. Satu lagi. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9, firman Tuhan katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Yesus Kristus menjadi jembatan kita dengan Tuhan. Karena apa? Darahnya tertumpah di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tuhan Yesus adalah jalan, Tuhan Yesus adalah kebenaran, Tuhan Yesus adalah kehidupan. Jadi kenapa Paniko hari-hari sering mengatakan, yuk amanat agung, kita harus bergerak untuk amanat agung. Supaya apa saudara? Supaya berita sukacita, berita kebenaran ini, berita keselamatan ini boleh disampaikan sampai ke ujung-ujung bumi. Ya, kita nggak bisa dengan cara
kita ibadah sungguh-sungguh. Soalnya apa saudara? Misalnya kita lagi mau datang ibadah gitu ya. Ini yang laki-laki misalnya lagi naik motor, haleluya, haleluya bagi anak domba. Tiba-tiba ada cewek cantik gitu kan, waduh, ya kan? Nah, itu udah dosa. Gak akan bisa. Orang anak kecil aja gak diajarin untuk berbohong, udah berbohong. Jadi dosa asal gitu ya. Gak bisa kita tanpa Tuhan Yesus. Jadi makanya hari-hari ini ya, tanpa Yesus kita gak bisa diselamatkan. Tapi ingat saudara, itu bukan hasil usaha. Jadi kita mau rajin pelayanan, kita mau rajin ibadah, tapi bukan berarti saya melarang buat pelayanan. Enggak, pelayanan itu penting juga, itu kan untuk menjaga iman kita, untuk kita terus bersemangat ya. Kita harus tahu bahwa itu hanya kasih karunia daripada Tuhan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita bersyukur hari-hari ini bahwa kita beroleh keselamatan, sehingga apa saudara? Sehingga jurang yang jauh itu pada saat kita berdosa, ya ada dosa asal, itu dosa dari Adam dan Hawa, lalu juga dosa-dosa yang sudah kita lakukan, tapi kita boleh berhak, boleh memiliki kesempatan untuk boleh mendekat kepada Allah yang Maha Suci. Kenapa saudara? Karena sudah ada jembatan, ada Yesus Kristus yang boleh menjembatani kita, yang boleh menguduskan kita, yang boleh merayakan kita hari-hari ini. Tapi untuk sampai pada titik di mana, yuk kita berani menyebarkan kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Kita harus tahu bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang khusus, yang dipanggil oleh Allah. Next coba. Ya, ini ada satu kata eklesia yang sering ada misalnya GPIB eklesia atau GBI eklesia. Eklesia itu apa sih? Tahu nggak eklesia? Coba next. Ya, eklesia itu dari bahasa Yunani. Ek itu keluar, kaleo memanggil, jadi kumpulan orang yang dipanggil keluar dari dunia. Ya, eklesia itu, kita ini eklesia, kita ini adalah orang yang dipanggil untuk keluar. Supaya apa? Supaya terang Tuhan nyata sama kehidupan kita. Lalu melalui kehidupan kita memancar terang Tuhan, lalu itu juga akan membuat orang lain nantinya eklesia juga mengalami eklesia, dipanggil untuk keluar dari dunia. Dunia ini ada tadi kalau Voice of Pentecost bicara tentang kekayaan, keglamoran gitu ya saudara. Kita diberkati, tapi tentunya untuk menjadi berkat bagi orang lain, bukan kita kekepit sendiri gitu ya saudara. Jadi hari-hari saudara saya harus tahu bahwa kita adalah eklesia yang dipanggil keluar dari dunia, menjadi tidak sama dengan dunia ini, menjadi seperti Kristus. Ya. Ini sebentar kita akan melihat video. Ini saya berapa waktu lalu melihat di TikTok gitu ya. Jadi ada seorang anak namanya Eklesia. Dia seorang pelajar SD di Sulawesi Utara sana. Waktu itu Pak Jokowi datang ke kotanya dan dia mendapat kesempatan untuk berfoto dengan dia, dengan Pak Jokowi. Coba next, satu lagi. Apa yang satu lagi? Klik satu lagi. Dari ulang coba. Agak dikit suara. Klik lagi satu. Misalnya boleh. Bisa. Ini katanya presiden nggak mau lewat jalan di Ponorogo gitu ya, tapi dia tetap menanti, tetap nunggu.
Saya nangis dalam hati. Kenapa? Pak Jokowi itu kaya Tuhan. Dia panggil kita, hei kamu, di mana? Ayah, Kamera. Dia panggil kita untuk apa sih? Next juga. Lanjut. Untuk hidup bersama-sama dengan Dia. Di dalam Dia ada keselamatan. Di dalam Dia ada berkat yang besar. Apa yang kau mau, apa yang kau inginkan, dalam Dia ada. Tuhan panggil saudara dan saya dengan nama masing-masing. Padahal siapa kita? Siapa kita? Siapa saya? Dulu waktu saya di perusahaan yang bagus di bank dulu, melakukan kesalahan dan seharusnya saya masuk dalam penjara. Tapi Tuhan izinin saya nggak masuk. Siapa saya? Sampai saya dipilih untuk kuliah di tempat ini. Siapa saya? Saya belum layak. Seperti eklesia, kita hari-hari dipakai oleh Tuhan. Untuk apa saudara? Supaya hidup kita itu diberkati, supaya hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang, supaya kita boleh menjadi terang, menjadi garam. Di hari-hari Tuhan memanggil saudara dan saya untuk apa? Tidak untuk egois dengan diri kita sendiri, tidak untuk egois dengan apa yang saya punya, saya kekep. No. Saudara dan saya harus menjadi saksi, harus mewartakan kabar baik, kabar gembira ini dengan apa? Yuk, sungguh-sungguh yuk. Yuk baca firman Tuhan yuk. Yuk saat teduh yuk, doa yuk. Hidupmu bukan hidup saya, hidup saudara bukan saya lagi. Tapi biar Kristus itu yang boleh tinggal dalam kehidupan kita. Boleh sebelumnya firman Tuhan ayat Mazmur 90 ini ada di ayat di perjanjian lama dengan perjanjian baru sama. Artinya apa? Kalau di perjanjian lama ada, di perjanjian baru ada, berarti itu Tuhan benar-benar concern gitu ya. Jadi pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku mereka suatu bangsa yang sesat hati dan mereka yang tidak mengenal jalanku. Di Ibrani 3:15 mengatakan, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Saat ini saya percaya bahwa saudara dan saya ada di tempat ini. Berarti saudara dan saya, Tuhan ingatkan, jangan keraskan hatimu. Pada hari ini Tuhan memanggil saudara dan saya seperti eklesia tadi memanggil, Jokowi memanggil eklesia. Itu seperti Bapa di surga memanggil anak kita. Menawar, datang, mari, ayo, Tasya, ayo, rasakan hadirat Tuhan. Aku akan bersama selama-lamanya. Ibadah. Ya.
Tuhan rindu. Kita adalah anak-anaknya yang dipanggil hari ini, dipanggil untuk, apakah kita mau untuk tinggal dalam dekapannya, apakah kita mau untuk tinggal dalam hadiratnya. Di hadiratnya ada sukacita, di hadiratnya ada damai sejahtera, di hadiratnya ada kemenangan, ada kelepasan, dan yang pasti ada keselamatan. Itu yang nggak dipunya oleh semua orang. Kalau saudara dan saya mendengar suara pada hari ini, yuk, jangan kerasin hatimu. Tuhan sedang memanggil kita untuk sungguh-sungguh di hari-hari yang semakin jahat. Ya. Saya kemarin melihat statusnya daripada Bu Regina, dia lagi ada di Aussie. Situ ada apa? Kayak klub, tapi klubnya guys. Di sana benar-benar vulgar. Dunia sedang mengarah pada akhir. Gempa di Turki berapa puluh ribu orang. Itu cuma buat ingatin saudara saya, ini udah ada di akhir daripada akhir zaman. Kalau orang ngomong, oh saya udah dengar dari 100 tahun lalu juga orang udah ngomong kita udah mau akhir zaman, udah mau kiamat. Tapi semakin dekat, yuk sungguh-sungguh, sungguh-sungguh untuk kita mencari Tuhan. Sungguh-sungguh berikan hidupmu untuk Tuhan, untuk masuk dalam diri kita, untuk kita menjadi bangkit, untuk menjadi pemenang. Bangkit, jadilah pemenang. Bukan buat sombong, bukan buat apa saudara, tapi buat orang lain melihat kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, lalu percaya kepada Tuhan, jadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Biar hari-hari ini kita boleh minta Tuhan, biar bencana ini boleh dibersihkan, biar bencana ini boleh diganti dengan bencana yang baru. Supaya apa saudara? Supaya pada saat anggur baru itu dicurahkan, pada saat berkat Tuhan, hadirat Tuhan itu diberikan atas kehidupan kita, kita enggak menjadi rusak. Bencana itu, kalau anggur itu, kalau bencananya masih lama, itu akan ambiar. Tapi kita harus merelakan hati kita untuk dibantu. Kalau saudara dan saya hari-hari ini sedang mengalami pembentukan, pada saat hari-hari ini boleh mengalami masa-masa yang sukar, tanya sama Tuhan, apa yang kau mau buat hidup aku? Tuhan pasti akan banyak bicara sama saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita nggak diem aja kayak gitu, tapi bergerak, melatih diri kita, melatih otot rohani kita, lalu membiarkan, mengizinkan Tuhan untuk boleh membentuk hati kita. Supaya apa? Diganti dengan bencana yang baru. Pada saat bencana itu baru, anggur baru itu dicurahkan, kita nggak koyak, kita nggak ambiar. Tuhan rindu untuk memberkati saudara dan saya, tapi Tuhan mau juga kita nggak menjadi sombong. Misalnya kita rindu Tuhan, berikan rumah, Tuhan berikan kendaraan, udah dikasih kendaraan, udah dikasih rumah, terus kita nggak ke gereja. Oh saya mau nikmati dulu ini berkat dari Tuhan. Ya nggak begitu juga. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Jadi hari-hari ini kalau saudara dan saya sedang bermasalah misalnya dalam hal keuangan, berarti kita sedang diajarin Tuhan cara mengelola keuangan sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya pada saat Tuhan kasih, itu kita bisa mengelola dengan baik, kita bisa memberkati banyak orang, bisa menjadi saksi, menjadi terang, menjadi garam bagi banyak orang.
Jadi kehidupan saudara dan saya bukan kehidupan milik saudara dan saya pribadi. Kehidupan saudara dan saya adalah miliknya Tuhan, adalah milik orang di sekitar kita. Ayo, renungkan firman, saat teduh baca firman, doa pujian penyembahan supaya kita bisa dekat sama Tuhan. Kita adalah eklesia, seorang yang dipanggil oleh Allah, dipanggil keluar dari dunia. Sama seperti Pak Jokowi waktu manggil eklesia tadi. Tuhan juga hari ini memanggil Pak Yusuf, Pak Sugiarto, Kak Kris. Tuhan sedang panggil. Tata, Kor, Rai, semua dipanggil sesuai dengan namanya masing-masing. Untuk apa? Untuk boleh bersama-sama dengan Tuhan, hidup dalam berkatnya Tuhan, hidup dalam damai sejahtera kasih Tuhan, hidup dalam keselamatan. Next itu ada sebuah lagu lama yang punya Amazing Grace. Ini liriknya Amazing Grace, how sweet the sound. Jadi kasih karunia yang luar biasa, yang begitu sweet, itu manis, indah. That saved a wretch like me, yang telah menyelamatkan seseorang yang buruk seperti saya. Kalau diartikan kadang-kadang kalau bahasa yang vulgar itu ya, yang telah menyelamatkan bajingan seperti saya. Always right. I once was lost, but now I'm found. Saya dulu terhilang, tapi sekarang saya telah ditemukan. Was blind, but now I see. Dulu saya buta, tapi saya sekarang lihat. Amazing grace, amazing grace, how sweet supaya kita boleh menjadi saksi Tuhan, supaya kita boleh menjadi alat kiranya terang Tuhan, itu boleh memancar di setiap kehidupan saudara dan saya. Kalau dulu saudara dan saya
Yesus sudah menyelamatkan kita. Tuhan Yesus sudah memberikan jalan, memberikan darahnya untuk siapa saudara? Untuk saudara dan saya yang boleh beroleh keselamatan. Sehingga seorang yang buruk seperti saya, seorang yang bersalah, kepada kita semua itu boleh beroleh keselamatan. Kita tundukkan kepala. Terima kasih buat berkat yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan memperkenanan Tuhan atas hidup kami. Sungguh Tuhan, firman Tuhan yang membangun iman kami hari ini Tuhan. Buat kami mengingat betapa Tuhan teramat sayang atas hidup kami. Betapa Tuhan teramat sayang atas setiap hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, kami adalah anak-anak yang berharga di mata.
Tuhan sudah ajari kami Tuhan, untuk kami bisa menemukan kasih yang Tuhan. Ajari setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan menabur Bapak Ibu. Saya ingat Bapak, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Sungguh kami mengucap syukur Bapak yang baik. Sebentar kami akan menabur Tuhan dari apa yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memperhatikan Tuhan, tangan-tangan yang terangkat, tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kami percaya saat kami memberi maka Tuhan akan memberkati setiap tangan-tangan yang terangkat berlimpah-limpah ya Tuhan. Berkati bahkan setiap pekerjaan apapun usaha Tuhan berkati dan Tuhan berbuat berhasil sehingga kami bisa memberkati lebih banyak lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk menabur. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan pengumuman
kepada seluruh petugas yang telah melayani pada hari ini, hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Muda Dian Permadi, worship leader, singer dan pemusik, pendoa syafaat, pembaca Pentakosta ketiga, Mazmur 91 dan multimedia, guru sekolah minggu, guru GC. Tuhan Yesus memberkati. Saya ingatkan untuk persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening GBI Mampang untuk nomor terlampir. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki nomor rekening dari GBI Mampang, boleh dicatat atau di screenshot, atau nanti bisa diminta kepada tim admin kita untuk bisa di-share di grup gereja. Kemudian ada persembahan diakonia dan persembahan misi dan penginjilan, masing-masing punya nomor rekening yang berbeda Bapak Ibu. Yang rindu untuk menabur lebih banyak, untuk mendapatkan berkat Tuhan lebih banyak, boleh sama-sama kita transfer bisa, dan buktinya boleh di-share ke Bugem Rina. Mari kita ambil bagian dalam menara doa bersama dengan pemimpin gereja dari Amerika Serikat, Kanada, dan bangsa-bangsa. Ini setiap hari Sabtu jam 14 atau jam 2 sampai jam 15, hanya 1 jam saja Bapak Ibu. Dan meeting ID dan passwordnya ada di layar dan akan di-share kembali nanti di grup gereja. Seperti yang tertulis di Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ada pengumuman tambahan dari Bapak Dian? Baik, hari untuk bulan depan ya kita ibadah onsite minggu berapa saudara? Minggu ke-1 dan minggu ke-3. Jadi minggu depan kita onsite. Ya, minggu depan onsite, terus minggu ke-3 onsite. Doakan terus untuk keuangan daripada gereja kita supaya tingkap-tingkap langit dibukakan supaya kita bisa tiap minggu nantinya beribadah. Lalu untuk tim doa, ya setelah ibadah saya, Nawang, Bu Tasya, Maya, Hugan, atau yang rindu untuk berdoa dari tim doa syafaat dari GB Mampang, boleh nanti sebentar minta waktunya, kita akan berkonsolidasi. Terus kemarin bulan lalu ada pengurapan dari Pak Weliar, jadi akan saya teruskan gitu ya. Oke, demikian teman tambahan. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk Pak Dian. Ya, sama-sama ini dah menjadi satu tambahan untuk doa kita Bapak Ibu, biar Tuhan tetap berkati, Tuhan tetap pelihara setiap kita, dan saya percaya Tuhan sanggup menyediakan segala sesuatunya. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini penuh dengan sukacita dan penuh dengan kemenangan. Amin. Amin. Kuasa berkunjung
percaya kami akan menjadi alat-alat-Mu ya Tuhan, yang akan merebut Tuhan setiap bangsa-bangsa menjadi bangsa kepunyaannya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap ibadah kami Tuhan. Begitu kami merasakan sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah Tuhan hadir di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk seminggu Tuhan ke depan Tuhan, kami serahkan Tuhan semua dalam pemeliharaan-Mu ya Bapa, dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan sanggup menjaga setiap kami, pribadi lepas pribadi, apapun pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan Tuhan, biar seturut dengan kehendak-Mu dan Engkau perbuat berhasil ya Tuhan. Engkau berkati Tuhan setiap anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, baik itu yang sedang dalam sekolah, sedang dalam masa kecilnya mereka, Tuhan berkati pertumbuhan perkembangannya mereka, Tuhan berkati, jagai Tuhan mereka ya Tuhan, untuk menjadi anak-anak Tuhan kesayangannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak GC Tuhan, remaja-remaja mudanya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Kami berkati anak-anak GC Tuhan. Biarlah Tuhan berkati setiap studinya ya Tuhan. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, biar Tuhan turut dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu Tuhan menyinari setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, dimanapun mereka belajar ya Tuhan, mereka tetap Tuhan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak youth DM di tempat ini Tuhan. Kami mau declare Tuhan, kami mau bangkit Tuhan, biar Engkau bangkitkan generasi-generasi youth DM Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau berkati juga setiap pekerjaan, setiap apapun yang mereka lakukan Tuhan, biar Engkau perbuat berhasil ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan setiap orang tua yang ada di tempat ini Tuhan, Tuhan berkati. Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami beranjak Tuhan untuk pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan berkati kami lewat berkat yang akan kami terima melalui hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari setiap orang-orang yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita angkat tangan di depan Tuhan Yesus. Kita percaya waktu kita angkat tangan, Tuhan turun tangan dalam hidup kita. Terima berkat ini Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan yang melimpah-limpah dari Allah Bapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus selama hidup kita dari awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan